Konnichiwa, ohayo konbanwa. Balik lagi di channel kesayangan keluarga, di mana lagi kalau bukan Cinemager. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kenapa tadi Mimin ngomong pakai bahasa Jepang? Ya, bener banget, karena kita bakal bahas salah satu film Jepang karya sutradara famous Hirokazu Koreeda yang berjudul Our Little Sister. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini berfokus pada ketiga saudara bernama Sachi, anak yang paling tua, diperankan oleh Haruka Ayase, lalu anak kedua bernama Yoshino yang diperankan oleh Masami Nagasawa, dan Chika si bungsu yang diperankan oleh Kaho. Suatu hari, setelah pemakaman ayah mereka bertemu adik tiri mereka bernama Asano Suzu yang diperankan oleh Hirose Suzu. Suzu memutuskan untuk tinggal bersama ketiga saudara itu dan menjalani hari-hari yang baru bersama mereka. Tidak hanya itu, film yang berhasil menjadi film terbaik dalam Japan Academy Prize 2016 ini akan mengulik permasalahan pribadi dari keempat saudara ini. Seperti hubungan antara Sachi dengan kekasihnya dan Suzu dengan rasa bersalahnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi setiap kita upload video kalian gak ketinggalan. Selengkapnya bakal kita bahas di video ini, stay tune terus ya. Diawali dengan Yoshino yang sedang tertidur di samping seorang lelaki. Yoshino bangun saat mendapat SMS, ia lalu pergi setelah berpamitan dan meminjamkan sejumlah uang pada lelaki yang tak lain adalah kekasihnya. Ia lalu pulang ke rumahnya dan bertemu dengan adiknya Chika, juga kakaknya Sachi. Mereka kemudian sarapan bersama dan ngegibahin ayah mereka yang baru saja innalillahi. Setelah bercerai dari ibu mereka, ternyata ayah mereka memiliki 3 orang istri semasa hidupnya. Gak kurang banyak, padahal masih ada satu slot lagi bang. Proses pemakaman ayah mereka berada di kota Yamagata. Hanya Chika dan Yoshino saja yang pergi, karena Sachi harus bekerja. Setelah sampai di Yamagata, mereka dijemput oleh seorang bocah perempuan bernama Asano Suzu yang merupakan adik tiri mereka. Saat prosesi pemakaman berlangsung, Sachi ternyata datang karena pasangan temannya. Ia lalu berkenalan dengan Suzu dan mengobrol sebentar. Kita juga akan melihat bagaimana si Suzu ini kayaknya kurang deket gitu ya sama Yoko, ibunya sendiri sekaligus istri yang entah keberapa dari ayah mereka. Saat Sachi, Yoshino, dan Chika sedang berjalan menuju tempat mereka menginap, Suzu tiba-tiba menghampiri untuk memberikan sebuah amplop yang ditinggalkan ayah mereka. Amplop tersebut berisi foto-foto Sachi, Yoshino, dan Chika sewaktu masih bocah ingusan. Sachi kemudian meminta Suzu untuk menunjukkan tempat kesukaannya di sana. Suzu menunjukkan pada mereka sebuah bukit kecil yang biasa ia datangi dengan ayah mereka. 3 saudara itu lalu mengatakan terima kasih pada Suzu karena mereka tahu bukan Yoko lah yang merawat ayah mereka sewaktu sakit, melainkan Suzu. Entah karena kasihan atau apa, Sachi mengajak Suzu untuk tinggal bersamanya juga kedua saudaranya. Suzu setuju lalu ia pindah ke rumah mereka tak lama kemudian. Suzu juga pindah sekolah, lalu atas saran Hamada yang merupakan pacar dari Chika, Suzu mendaftar ke klub sepak bola junior di kota itu. Bibi dari Sachi meminta untuk memikirkan kembali jika ingin mengurus Suzu, karena pada dasarnya biar bagaimanapun Suzu adalah anak dari perempuan yang menghancurkan hidup keluarganya. Namun, Sachi menghiraukannya. Kita lalu melihat Sachi yang sedang bekerja di rumah sakit mengobrol dengan seorang om-om. Dari cara mereka ngobrol sih kayaknya ada sesuatu ya di antara mereka. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Yoshino bekerja sebagai teller bank, Chika sebagai penjaga toko sepatu bersama Hamada, dan Suzu yang memenangkan pertandingan sepak bola juga pertengkaran-pertengkaran kecil antar saudara. Cuma Sachi sama Yoshino sih biasanya. Terlihat Sachi masuk ke dalam sebuah rumah. Ingat om-om yang ngobrol dengan Sachi sebelumnya? Ya, ternyata om-om yang bernama Kazuya itu adalah kekasih Sachi. Tetapi yang lebih mengejutkan, Kazuya tersebut ternyata sudah mempunyai bini. Aduh, Sachi, pantasan aja kemarin diem.
Karena sekelas dan satu tim sepak bola dengan Futa, Suzu menjadi dekat dengannya. Saking dekatnya, mereka sampai dikira pacaran sama teman-temannya. Mereka sih bilangnya bukan, tapi kelakuannya kayak orang yang lagi PDKT. Yoshino yang kini sudah naik pangkat bekerja dengan mendampingi bosnya untuk bertemu dengan orang-orang yang ingin meminjam atau mencairkan tabungan mereka. Salah satunya adalah Ninomiya, pemilik tempat makan yang biasa ia dan saudaranya datangi. Saat keempat saudara sedang asyik memetik buah plum di halaman rumah, Sachi mendapat telepon dari bibinya. Bibinya mengatakan bahwa ibu mereka akan datang ke peringatan pemakaman keluarga Kouda. Sachi tidak begitu menyukai ibunya setelah ia meninggalkan mereka 14 tahun lalu. Ia juga khawatir bagaimana tanggapan ibu mereka terhadap Suzu karena si Suzu ini anak dari, ya taulah pelakor. Saat di pemakaman, Miyako, ibu dari ketiga saudara, mengobrol berdua dengan Suzu. Disinilah terlihat Miyako memang kurang suka dengan keberadaan Suzu. Ini membuat Suzu menjadi overthinking. Sepulang dari pemakaman, Sachi bertengkar dengan ibunya karena ibunya ingin menjual rumah warisan nenek yang kini ditempati Sachi dan ketiga saudaranya. Miyako juga menyinggung penyebab ia pergi yang tak lain karena ayah mereka berselingkuh darinya. Suzu yang mendengarnya menjadi lebih overthinking lagi. Ini membuat Yoshino khawatir padanya. Sementara Yoshino dan Chika membeli bahan makanan, Sachi meminta Suzu untuk membantunya di dapur. Tiba-tiba, Suzu meminta maaf karena ibunya sudah menjadi orang jahat dengan jatuh cinta pada seseorang yang punya bini. Sachi yang sedang mendengarnya merasa tersindir, meskipun Suzu lagi ngomongin ibunya dan bukannya Sachi. Keesokan harinya, Miyako datang kembali ke rumah Sachi. Ia lalu memberikan bingkisan untuk keempat saudara, karena merasa bersalah atas keributannya kemarin. Sachi memutuskan untuk mengantar Miyako ke makam dan stasiun. Perjalanan singkat itu berhasil membuat Sachi dan ibunya menjadi lebih dekat satu sama lain. Kesehatan Ninomiya memburuk, membuatnya memutuskan untuk menutup restorannya dan pasrah dengan hidupnya. Mendengar hal itu, Yoshino merasa prihatin dan ingin membantu sebisanya, begitu juga dengan bosnya. Di lain tempat, Sachi terkejut saat Kazuya mengatakan bahwa ia akan pergi ke Amerika. Kazuya juga mengajak Sachi untuk ikut bersamanya karena ia akan meninggalkan istrinya. Di sini Sachi kebingungan, lalu ia menceritakan hal ini dan hubungannya dengan Kazuya yang selalu ia rahasiakan pada ketiga saudaranya. Kemudian, ia meminta pendapat dari Yoshino dan Chika, tetapi ia dan Yoshino malah kembali ribut. Suzu yang menguping kemudian merasa bersalah karena pernah nyepet Sachi, walaupun dia agak maksud sih sebenarnya. Setelah berbicara dengan Suzu dan Chika, Yoshino memutuskan untuk berbaikan dengan Sachi. Kemudian, sama seperti waktu Sachi dengan ibunya, Sachi juga menjadi lebih dekat dengan Yoshino. Dari sini kita bisa jadi mikir ya bahwa komunikasi itu kunci buat segalanya. Jadi buat kalian jangan lupa sesuatu hal apapun harus dikomunikasikan ya. Sachi akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dengan Kazuya karena tidak ingin keluarga Kazuya berakhir seperti keluarganya. Dengan begitu, hubungannya dengan Kazuya juga resmi berakhir dan Sachi gagal jadi pelakor. Ya alhamdulillah lah ya gak jadi pelakor. Kemudian, pada malam perayaan kembang api, kita dapat melihat bagaimana Yoshino dan Suzu tampak bahagia saat melihat kembang api. Kita juga dapat melihat Chika yang sedang mengajarkan Hawada mancing tanpa pancingan. Dan bukan di kolam. Gimana sih ini ya? Aneh ada-ada aja gitu. Lalu, keempat saudara itu menyalakan kembang api di halaman rumah. Sachi kemudian menghabiskan waktu berdua dengan Suzu. Dari sinilah mereka menjadi lebih dekat dan Suzu tidak merasa canggung lagi dengan Sachi. Ninomiya akhirnya pergi. Keempat saudara lalu datang ke profesi pemakamannya. Sepulang dari pemakaman, mereka pergi ke pantai dan bermain di sana. Dan happy ending untuk semua orang. Wow, jarang juga loh. Namun, film yang sebuah karakternya dapat happy ending kayak gini. Selain itu, film ini juga punya premis yang simpel banget. Permasalahan yang ada emang gak dibikin aneh-aneh. Malah, sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Ya, ini emang jadi ciri khas Korea sih, mengadaptasi kehidupan ke dalam sebuah film.
Jujur sih, jadi kayak nggak berasa nonton ya, tapi kayak kita lebih nonton kehidupan, bukannya film. Selain itu, pengambilan gambar Mikia Takimoyo juga ajib bener, bagus banget sumpah nggak bohong deh. Setiap shootnya berhasil menangkap suasana yang ingin disampaikan. Gak salah kalau Takimoto berhasil meraih penghargaan sinematografi terbaik di Japan Academy Prize 2016. Film sederhana kayak Our Little Sister ini emang paling asik atau pas kalau ditonton bareng sama keluarga. Karena gak ada adegan-adegan yang aneh-aneh, gak ada darah-darahan atau hal lain yang bakal bikin kita kikuk di depan keluarga. Sinematografi ajib dari Takimoto ditambah dengan tone warna dalam film dan cerita serta pembawaan karakternya yang ciamik membuat Our Little Sister sayang dilewatkan. Pokoknya, film ini bagus banget deh pokoknya. Keren parah, swear nggak bohong deh. Jadi kalian jangan lupa nonton ya. Terus ada nggak yang rencananya langsung nonton full Our Little Sister abis ini? Atau ada yang udah nonton? Silahkan komen pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa juga buat pencet jempol ke atas dan subscribe jika kalian suka dan ingin lihat lebih banyak lagi video kayak gini. Arigato dan sayonara. Bye!